Sumpah, hasil eksperimen ini sangat mengerikan. Kalian percaya nggak kalau ada eksperimen yang bisa membuat kita bicara dengan Tuhan? Jadi di tahun 1983 ada sekelompok ilmuwan yang sangat alim alias sangat berilmu, terutama ilmu agama. Tapi saking terlalu berilmu, mereka nekat melakukan sebuah eksperimen gila untuk menemukan cara bicara dengan Tuhan. Para ilmuwan itu berteori bahwa panca indera membuat manusia nggak sadar akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang nggak memiliki panca indera akan dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui pikirannya. Sebagai subjek eksperimen, para ilmuwan menggunakan seorang sukarelawan, yaitu seorang pria tua yang mengaku sudah nggak punya keinginan untuk hidup. Para ilmuwan kemudian melakukan operasi yang sangat rumit ke subjek eksperimen mereka, karena mereka harus memutuskan setiap sambungan saraf sensori ke otak untuk menghilangkan fungsi panca indera si pria tua tersebut. Meskipun fungsi otak si pria tua tetap dipertahankan, dia nggak lagi bisa melihat, mendengar, mengecap, mencium, maupun merasakan. Setelah operasi itu selesai, si pria tua pun hanya sendirian dengan pikirannya. Para ilmuwan kemudian memantau saat si pria tua berbicara dengan lantang tentang pikirannya, dalam kalimat-kalimat yang campur aduk dan gak jelas, yang bahkan gak bisa dia dengar. Setelah 4 hari, pria tua tersebut bilang kalau dia mendengar suara-suara pelan di kepalanya. Namun para ilmuwan gak terlalu mempercayai pengakuan pria tua tersebut dan menganggap si pria tua sedang merasakan gejala awal gangguan kejiwaan. 2 hari kemudian, pria tua tersebut menangis karena dia dapat mendengar suara almarhumah istrinya dan berbicara dengannya. Awalnya para ilmuwan gak yakin sampai pria tua tersebut mulai menyebutkan nama kerabat para ilmuwan yang telah meninggal. Si pria tua juga menyebutkan informasi pribadi yang hanya diketahui oleh pasangan dan orang tua para ilmuwan tersebut. Di titik ini, sebagian besar ilmuwan mulai percaya dengan si pria tua dan yakin kalau penelitian mereka hampir berhasil. 7 hari berlalu, si pria tua menjadi tertekan karena sekarang bukan lagi suara almarhumah istrinya yang dia dengar di kepalanya, melainkan ratusan suara yang sangat keras dan menolak meninggalkannya sendiri. Saking tertekannya, si pria tua memohon ke para ilmuwan agar diberikan obat penenang sehingga dia bisa tidur untuk menghindari suara-suara mengganggu itu. Strategi si Pak Tua ini ternyata berhasil selama 3 hari. Keesokan harinya, si pria tua berteriak membanting dirinya ke dinding dan mencakar matanya karena dia stres dan berharap bisa merasakan sesuatu di fisiknya. Si pria tua pun semakin histeris dan mengatakan bahwa suara ratusan orang mati yang sedang berbicara tentang neraka dan akhir dunia. Pada satu titik dia berteriak gak ada surga, gak ada pengampunan selama 5 jam berturut-turut. Si pria tua lalu terus-menerus memohon untuk dibunuh. Namun para ilmuwan malah semakin yakin bahwa si pria tua tersebut hampir menjalin kontak dengan Tuhan. Sehari kemudian, si pria tua gak bisa lagi membentuk kalimat yang benar. Dia pun semakin emosi dan mulai menggigit daging dari lengannya untuk melampiaskan amarah. Para ilmuwan pun bergegas masuk ke ruang eksperimen dan menahan si pria tua di meja agar dia gak bisa bunuh diri. Setelah beberapa jam diikat, si pria tua pun berhenti meronta dan berteriak. Dia menatap kosong ke langit-langit sementara air mata mengalir di wajahnya. Selama 2 minggu, si pria tua terus-menerus menangis. Lalu hari itu si pria tua menoleh dan meski mengalami kebutaan, untuk pertama kalinya dia melakukan kontak mata yang terfokus ke para ilmuwan dalam eksperimen tersebut. Dia berbisik, "Saya telah berbicara dengan Tuhan dan dia telah meninggalkan kita." Setelah itu si pria tua tersebut dinyatakan meninggal dunia.